persiapan HUT tingkat kabupaten hari ini di Senta pukul 10, masih ada 10 menit kan kebetulan saya di per 7 Juli ini, kalau Pak Teguh PLT Kadin, saya PLT kasih kepemudaan. Akhirnya rapat-rapat yang terkait dengan kepemudaan, kepemudian itu kami dapat disposisi tambahan begitu. Kemudian yang ingin saya aturakan adalah berkenaan dengan informasi yang kami sampaikan kepada operator dan bendahara kemarin waktu hari Rabu di lantai 3 kaitannya dengan anggaran untuk kegiatan tahun 2023 yang tiap-tiap Korwil sudah menyampaikan usulan-usulannya. Alhamdulillah kami baca, kami lihat, dan akhirnya kami sesuaikan segala usulan yang masuk ke kami dengan nilai yang nominalnya beragam itu. Ada yang 20, ada yang 30, ada yang 100, ada yang 200 begitu. Sampai pada titik di mana kami kemudian untuk tahun 2023 insya Allah nominalnya terakhir adalah 45. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nominal itu kemarin bagaimana sudah dijelaskan pada saat POK itu dipergunakan untuk kegiatan yang pertama adalah peningkatan kompetensi guru, dan yang kedua berkaitan dengan peningkatan atau bakat dan minat siswa. Gampangnya ya lomba-lomba siswa dan lomba atau kegiatan guru begitu. 2 poin itu yang kemudian kemarin bendahara dan operator diharapkan untuk bisa menyelesaikan hari ini, disetorkan karena dinas diminta besok itu harus memasukkan ke SIPD ya. Hari ini setor ya? PSnya ini hari ini dan besok terakhir sudah harus masuk SIPD, tetapi kemarin tampaknya ada beberapa kecamatan yang menawar jangan Kamis ya, dengan berat hati kemudian ya dan bijaksana insya Allah kita beri kesempatan sampai hari Jumat pukul 8:55. Iya, jamnya sudah disebut 8.55 pukul ya? 8:55 terakhir ya. Jadi mohon tolong teman-teman bendahara Korwil yang kemarin didahului untuk mengupload itu untuk bisa mengirim dalam bentuk PDF terakhir besok pagi pukul 8:55 karena setelah itu kami akan mengolah secara akumulatif seluruh kegiatan di itu Bapak Ibu yang saya hormati terkait dengan apa yang kemarin sudah kami sampaikan, dan mohon dukungan dari teman-teman di Korwil, khususnya Bapak Ibu Korwilnya termasuk pengawas yang mungkin nanti bisa mensupport backup dari kegiatan ini. Intinya dari apa yang sudah kami aturkan ini adalah bahwa keinginan tahun 2023 untuk terjadinya transformasi pada sisi kegiatan kesiswaan dengan backup atau dukungan penganggaran yang memadai ini kami respon dalam bentuk kegiatan yang sebagaimana kami rencanakan, urutan-urutan penganggarannya seperti yang sedang berjalan saat ini. Jadi kalau dulu misalnya
kecamatan, sekolah mengalami problema terkait dengan penganggaran untuk kegiatan apapun, apakah itu lomba siswa atau AKG dan sebagainya, maka insya Allah ini adalah sebuah stimulan yang positif bagi kami. Diharapkan itu bukan menjadi satu-satunya, karena kalau dihitung, kalau ada kecamatan Korwil yang mengajukan kebutuhan lebih dari 100 misalnya, ini ya mungkin belum seberapanya, tetapi harapannya yang 45 itu adalah besarnya komitmen kami di kedinasan melihat besarnya tanggung jawab di masing-masing Korwil. Satu, kemudian yang kedua juga teman-teman di SD, di mana bagaimana pengelolaan BOS itu juga kita ketahui begitu kompleksnya, pembiayaan harus ditopang dari sana. Maka mudah-mudahan itu nanti menjadi sebuah langkah sinergis di sektor keuangan untuk menopang kegiatan-kegiatan di Korwil di sekolah masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf menyita waktunya sedikit ya Pak Subi ya. Ngapunten melengkapi kegiatan dan menginformasikan. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih. Selanjutnya mohon pamit. Gitu. Selamat dan sukses untuk pengawas SD dan TK Banjarnegara untuk mengikuti kegiatan hari ini. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara memang kemarin katanya hasil dari Zoom meeting dan PMM ya tempat kami yang berangkat Bu Restu itu harus melaksanakan. Maka sekarang sekolah atau satuan pendidikan atau lembaga tersebut yang mau tidak mau harus melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, di tempat adanya PMM ini kan mewajibkan satuan pendidikan untuk belajar mandiri. Nah, untuk belajar mandiri di platform Merdeka Mengajar itu. Nah, sehingga monggo Bapak Ibu pengawas untuk bisa menekankan ke satuan pendidikannya bahwa semua guru sudah masuk ke PMM. Nah, ternyata karena saya sudah masuk ya, itu ternyata di sana itu sudah komplit kan, Ibu Mujige, bukune anak, bukune guru anak, bukune siswa anak. Nek buku yang kemarin itu dibeli oleh K3S Korampas ya pakai buku yang di PMM itu, yang di platform Merdeka itu sudah ada. Bahkan termasuk pelatihan-pelatihan di sana mandiri, di sana itu sudah disiapkan. Rata-rata di tempat kami sudah sampai modul 2, modul 3, sing sergap itu kan modul 4 seperti itu. Nah, seperti itu. Karena ternyata untuk bisa keluar sertifikat itu harus ada karya ya katanya ya. Lah itu sudah ada yang sudah seperti itulah. Ini harapannya nanti Bapak Ibu pengawas yang melu lah. Kita kan punya akun juga, akun dinas. Nah, silahkan juga ikut buka, bisa mandu teman-teman Bapak Ibu guru yang di sekolah binaannya seperti itu. Kemudian untuk TK tadi dan KB, karena kita diserai di TK loh, pengawas kan semuanya diserai di TK kan? Ya itu ya, nanti dibimbing yang penting kan. Kalau saya melihat saya melihat di kerjaan Pak Mukono itu hasil kami ikut studi banding itu, sing penting kan aku disit lah, nanti sambil dibenahi. Tambahan Pak Budi, yang terkait untuk TK, khusus untuk TK, itu kan kemarin Buning baru ikut yang di Semarang. Oh, iya, dan iya. nanti kan sudah mungkin ada contohnya SP-nya nanti disampaikan gitu nanti. Kesempatan. Yeah. Nah, berarti ini kesempatan sekali, monggo Buning nanti untuk bisa disampaikan ke teman-teman kita semuanya, hasilnya di Semarang seperti apa, nanti progresnya harus seperti apa, karena memang di perubahan yang Kepmen itu ya, itu kan yang 262 itu kan memang mengharuskan semua satuan pendidikan untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Ini nanti kita juga beri kesempatan kepada Buning,
Ya, nanti untuk bisa menyampaikan hasilnya. Oke. Itu. Pada kurikulum 2013 itu diberikan di kelas 6 semester 2. Nah, sementara di kurikulum merdeka diberikan di kelas 4 semester 1. Gitu ya. Belum juga mapel-mapel lain. Itu kan kita kan kadang menerima komplain gitu dari teman-teman. Maka jawabannya baik dari dinas maupun dari kementerian adalah itulah materi yang tersaring lolos menjadi materi kurikulum merdeka. Maka dianjurkan bukan diganti gurunya tapi gurunya yang menyesuaikan dengan banyak memanfaatkan PNM. Ini masukan dari Bu Muji, juga di tempat Bu Muji ada yang mengatakan bahwa materi yang sekarang ada di kurikulum merdeka itu terlalu tinggi, gitu ya. Nah, contoh agama itu yang dulu untuk kelas 6 sekarang untuk kelas 4, lalu ini jawaban dari kementerian dan juga kita semua bahwa memang itulah materi yang lolos untuk plafon merdeka atau untuk kurikulum merdeka. Nah, sehingga untuk bisa menyesuaikan karena ini memang kurikulum penyelarasan begitu ya. Nah, hanya memang kalau kita lihat sepintas loh nggih, tidak banyak bedanya dengan materi di kurikulum 13 seperti itulah. Kalau memang sekolah kok baru misalnya mampunya baru itu ya, apalagi masa arek kon leren kon lebur kan ra mungkin. Nah, makanya ya tetap sambil menyesuaikan kurikulum yang ada di kurikulum merdeka. Nah, maka memang pedoman terpenting itu nanti semua guru syukur siswa itu bisa masuk ke itu plafon merdeka mengajar. Di sana ada itu jelas yang paling upgrade, okay? Baik bukunya, capaiannya itu yang paling upgrade jadi plafon merdeka mengajar. Itu. Sepakati lagi Pak, itu Pak ada yang dari kelas 1 itu mengajarkannya itu kan hanya A tanpa topi. Nah, itu biasanya dari TK itu kan mengajarkannya A yang pakai topi gitu. Cara nulisnya begini gitu ya. Ini. Nah, itu juga disinkronkan gitu antara kelas 1 ya ini nanti kan sambil jalan Bu. Nanti untuk materi-materi sampai khusus untuk pensinkronisasian antara TK dan SD dan sebagainya itu nanti sambil jalan saja Bu Muji. Saya kira kan tidak ada yang salah ketika A dengan topi A dengan itu kan ya salah ya. Kalau tidak dirubah kan itu ada aturan penulisan penggunaan itu huruf dalam bahasa Indonesia. Mungkin kalau sekarang tidak istilahnya tidak di INZD ya sekarang apa itu? Datang kalau ditanya berarti aturannya ya sepakat saja berarti sesuai dengan aturan. Nek misal ditanya A-nya ya A yang tidak menggunakan topi. Nah, CP-nya yang benar yang terakhir apa seperti itu. Mbak Sedli. Menurut saya nanti Pak Umar silahkan nanti menurut saya selain mendasarkan pada CP yang terakhir itu, maka yang dipakai seyogyanya itu buku yang ada di PMM itu yang paling update itu, karena nanti itu kan ya itu yang relevan saja yang dipakai. Buku 13 saja masih bisa dipakai kalau belum memiliki, tapi yang relevan itu. Sebentar itu monggo Pak Mungkono tambahin. Terima kasih. Artinya begini,
terkait dengan buku itu kita sudah dipesan ketika di pas pelatihan, artinya pengalaman yang sudah sekolah penggerak saja buku dengan CP itu banyak yang jauh berbeda. Ada yang muncul di bukunya CP-nya tidak ada juga CP harusnya di buku muncul tapi materi di CP itu tidak muncul sama sekali. Oleh karena itu bukan ya kita pesan saja kepada guru memang panduan kita ini bukan buku tapi CP sambil untuk diperbaiki atau dilengkapi itu. Hal-hal yang kemudian nanti yang ada beberapa nanti hal yang perlu diajukan adalah yang nanti blok warna atau yang tanda titik-titik gitu ya. Dan kemarin ada rumah itu di blok apa-apa gitu ya.